Dan selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Syekhuddin dan Gusri dari Husain Hadi. Beberapa waktu yang lalu saya ditelepon oleh Mbak untuk memberikan sharing pengalaman gitu. Saya bilang saya tidak banyak pengalaman nih. Kok suruh sharing pengalaman? Pengalaman pertama juga sudah lewat gitu. Jadi jadi saya mau bilang apa gitu. Ya udah, pokoknya ceritakan pengalamannya aja gitu. Baiklah, kalau gitu saya nggak akan mempersiapkan presentasi, saya akan cerita aja. Ya, jadi Bapak sekalian, jadi memang ya tadi saya kira teori-teori trik-trik saya sudah disampaikan oleh Pak Jainuddin dan Gusri, bagaimana mendapatkan satu paten. Jadi betul, memang yang penting adalah buat dulu ya, nekat dulu ya, kalau saya katakan nekat dulu, ya. Nekat dulu, urusan belakangan gitu ya. Jadi pada tahun, kalau nggak salah 2 bulan yang lalu, ya, saya sangat bahagia. Jadi paten yang saya ajukan itu tahun 2010 kalau tidak salah, itu keluar sertifikatnya, ya, itu keluar sertifikatnya. Jadi saya mematenkan suatu formulasi sekian obat tradisional itu dari Pasak Bumi. Jadi mungkin Bapak sekalian tahu ya, Pasak Bumi untuk afrodisiak. Jadi saya kira afrodisiak. Dan ini jadi saya dulu tuh pelatihan ini mungkin tahun 2000 atau mungkin kurang ya di LPPN dan sebagainya. Tapi saya tidak pernah membuat dokumen paten atau begitu. Jadi betul. Jadi yang penting adalah latihan, kemudian coba diajukan. Ya. Datanya konsep dari UGM sendiri juga salah gitu. Ini yang mendorong akhirnya teman-teman itu semangat untuk mengajukan paten itu juga berkurang. Jadi ceritanya begini Bapak sekalian. Jadi pada tahun 2007 kami punya ide untuk mengajukan dari Pasak Bumi sebagai afrodisiak. Mengapa ide itu saya lontarkan ke teman-teman? Itu karena di Malaysia itu namanya Pasak Bumi itu di sana namanya adalah tongkat Ali. Sana sudah menjadi ikon bahwa itu tuh miliknya Malaysia, gitu ya. Jadi ada kopi tongkat Ali, ada coklat tongkat Ali, ada snack tongkat Ali, dan pokoknya semua tongkat Ali. Ya, tongkat Ali. Iya. Padahal dia itu tidak mempunyai tanamannya. Kalaupun ada itu dia tidak terlalu banyak. Dan saya tahu dia beli dari Indonesia. Ya, saya tahu pabriknya. Dia membeli ekstraknya itu dari pabrik di Indonesia. Ya, begitu. Saya berpikir, kalau begini terus nanti milik kita ini akan diambil oleh Malaysia. Gitu. Kemudian saya punya ide juga, biarpun di Malaysia sudah dipatenkan ya kayak apa, kita pokoknya kita paten ini. Iya. Kita coba. Gitu. Akhirnya ya saya itu dengan teman saya untuk membuat proposal yang ajukan ke insentif paten. Ya, tahun 2007 ke Menristek. Ya. Dilarangnya Bapak sekalian. Pada saat mengirim insentif paten itu, teman kita itu tidak mengajukan usulan anggarannya. Ya, usulan anggaran itu tidak lupa sudah ditulis, sudah dianu, itu lupa dilakukan. Jadi ketika sampai panitia sana itu tidak ada usulan anggaran. Ya. Mestinya kalau suatu proposal itu tidak ada usulan anggaran, otomatis secara orientatif dia akan ditolak. Tapi yang terjadi apa Bapak? Akhirnya Menristek itu menentukan kamu sadar dananya sekian untuk 3 tahun, mau nggak? Gitu. Udah. Akhirnya pada saat dipanggil untuk presentasi proposal, kita berangkat waktu itu salah satu readernya Dr. Benjamin dari Kalbe gitu. Yaudah, kamu saya danai ya, tapi awas, ini harus sampai diproduksi. Oke, saya juga.
Kemudian penelitian berjalan, ya, penelitian berjalan. Akhirnya ya kami melibatkan mahasiswa, ya, mahasiswa S3 yang terlibat di situ. Ya. Karena banyak mahasiswa, tugas saya hanya menyuruh aja, termasuk mempersiapkan materi dan ya. Ya, ini ada cerita sedih dan juga bahagianya. Ketika mahasiswa kita itu sudah saya minta untuk membuat dokumen paten, dia minta pendapat saya, kebingungan karena memang untuk mengurus paten itu nggak bisa kita sendiri. Jadi sebagai dosen ini nggak bisa. Akhirnya sudah mbak, minta aja bantuan konsultan. Akhirnya kami minta bantuan konsultan karena nanti ya mengurus ya sampai ke Jakarta, kemana, ketemu siapa itu konsultan. Ya. Kemudian sudah rasakan kita masukkan. Ya, baru pengalaman pertama. Ya mikirnya begitu masuk dokumen paten itu besok itu sudah keluar gitu ya. Kan mikirnya, iya baru mikirnya kapan keluarnya, gitu. Ya. Akhirnya kita tunggu hampir 1 tahun, ya, itu nggak ada kabar kita, ya, nggak ada kabar beritanya. Sampai konsultannya itu minta maaf, oh maaf ya belum ada kabar beritanya. Dan nanti kalau ke Jakarta saya akan mampir. Ketika ke Jakarta, kita di sana, ini mohon maaf, di sana ada petugas yang mengatakan, oh ini namanya salah, nggak sesuai dengan yang di KTP. Loh mas, saya tanya konsultan, mestinya itu kan ada komunikasi, ya, baru kita tanya sudah 1 tahun baru itu yang nggak tahu kok, pokoknya akhirnya konsultan yang menginformasikan. Ya sudah, akhirnya diganti karena di KTP saya ada gelarnya yang lama itu, yang di dokumen paten itu nggak ada gelarnya, sebetulnya ya itu. Akhirnya terus berjalan gitu kita, akhirnya sampai kita tunggu ya sudah tanggapan, akhirnya kapan ya, itu di prosesnya mau diumumkan, nggak ada pemeriksaan substansi dan lain sebagainya. Sampai ya saya hanya punya cita-cita waktu itu, bagaimana suatu saat saya itu punya sesuatu yang itu paten saya ya, atau paten di tim saya. Jadi bapak-bapak saya mimpi besar itu penting. Saya kira jadi bapak-bapak sebagai pendidik itu mesti harus punya mimpi bahwa suatu saat saya punya sesuatu yang saya paten. Kemudian saya ditelepon dari dirjen ditanya, Mas ini paten ini mau diproduksi atau hanya sekedar paten? Itu hanya paten-patenan gitu. Saya mas, jasa produksi. Konsultannya nggak berani memutuskan waktu itu. Dia tanya saya, mas ya harus saya produksi kalau saya punya paten. Nah, di bayangan saya itu jasa paten itu nanti bisa dikomersialkan. Wah kalau harus diproduksi saya harus ketemu bapak ya, untuk diskusi dengan itu saya yang sampaikan itu. Jadi akhirnya Pak Muzaimin ini betul memang nantinya ya, harus ada diskusi. Apa yang diinginkan peneliti, bagaimana bahasanya tadi, bahasa hukumnya dan sebagainya. Akhirnya ya sudah saya ketemu. Dan gimana caranya? Akhirnya sudah saya minta ketemu di Jogja. Ya, kami mengundang, ya, dan ada workshop juga yang kita adakan di sini untuk ya semacam bisa mengerti juga tahun lalu kalau kita beberapa tahun yang lalu. Nah, ya dia tahu pemaksud kita. Ya. Jadi bapak sekalian, jadi ada kalau hanya sekedar paten, ya mungkin mudah gitu. Tapi kalau ketika kita sudah harus memberikan nanti diproduksi di komersial, mungkin pemeriksaannya mungkin akan lebih detail lagi.
Itu kemudian ya, tadi saya kira Pak Yusril juga menyampaikan yang selama ini di UGM itu adalah kebijakannya adalah ini bahan paten, dokumen paten itu diseleksi dulu di tingkat universitas, baru ini layak enggak, komersial enggak baru yang sebenarnya diambil alih oleh universitas untuk didaftarkan ke paten. Dan saya waktu itu, aduh, saya kok kalau menurutin UGM nggak jadi-jadi gitu, saya pikir. Ya sudah, saya minta konsultan, yang konsultan bukan dari UGM, pokoknya langsung. Nah, ketika ini sambil menunggu sudah pemeriksaan substansi, saya sudah berapa lama diumumkan dan lain sebagainya, saya juga berkomunikasi dengan universitas karena ada industri yang ingin mencoba untuk memproduksi. Di universitas pun tidak ada aturan ya, bagaimana nanti sharing hasil royalti, nggak ada. Ya, soalnya sampai ketemu mau ketemu Pak Barek, ya, ketemu ketua lembaga penelitian dulu loh, kita bicara juga. Tadi di presentasinya Pak Yusril kok ada. Itu saya tanya, ya sudah terserah roh nanti gimana ke fakultas saja. Nah, ini lama juga, akhirnya yang beli nggak jadi. Tapi saya juga bersyukur, mungkin itu belum keluar, ya. Nah, baru tahun 2014 keluar. Nah, saya semakin kuat, ya, dengan sertifikat keluar ini semakin kuat saya bergabung dengan industri, ya, dan mudah-mudahan ya, sudah ada industri yang mencoba untuk memproduksi dari hasil paten. Kami juga ketika sertifikat keluar Bapak ya, itu ya tadi tulis nama saya juga masih salah. Karena MU Mustafa ini Mustafa ya, jadi Mustafa ya gitu. Jadi salah gitu. Kayaknya Mas gimana nih, bisa nggak ini kita perbaiki gitu. Akhirnya kan minta konsultan untuk jadi itu kira-kira perjalanan kami untuk mendapatkan sertifikat paten, dan itu dimulai dari 2007 sampai 2014. Jadi ketika kami sudah berhasil memasukkan itu dokumen paten, ya selanjutnya kami seperti ketagihan begitu, kan? Ya, jadi penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa kita pokoknya tadi Pak, kita buat dokumen paten, kita masukkan dulu, karena saya diajari juga, Pak jangan mikir keluarnya, biar masuknya dulu gitu. Loh, kalau masuk nggak bisa kan gimana Bu? Iya, itu yang diajarkan Bu siapa sih? Pokoknya jangan dipikir keluarnya apa, yang penting masuk gitu. Tapi satu saat nanti mesti akan keluar. Saya kira itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa mendorong Bapak Sudian untuk monggo karena sekali Pak Mus ada pertanyaan dari Bapak Mus sekarang dimulai biayanya habis berapa Pak? Karena nekat tadi itu kita nggak mikir biaya, pokoknya saya ini sampai keluar, jadi kami membiayai untuk enggak banyak, saya kira enggak banyak, dan kita beberapa dapat bantuan dari universitas, dan ada juga tawaran dari DIPI yang kalau ya yang biaya banyak itu kan wirawiri gitu. Kita minta konsultan ke Jakarta, berarti kan kita harus memberikan tiket, akomodasi dan sebagainya. Untuk patennya sendiri kan ya mas, pemeliharaannya juga enggak mas, saya kira enggak sampai 10 juta kok. Jadi kalau kita hitung itu enggak sampai 10 juta. Nah cuman yang nanti setelah ini keluar ini pemeliharaan tadi, makanya katakan kalau itu paten itu enggak komersial, ya kita harus berpikir memang nanti pemeliharaannya bagaimana. Jadi yang menanggung adalah kita sendiri. Tapi kalau tadi memang UGM, kalau memang itu diambil alih oleh UGM, nanti yang
biaya pemeliharaan itu akan ya memang mungkin UGM polisinya seperti itu, tetapi kalau kita lihat di beberapa universitas itu pokoknya data dulu itu sudah mempunyai nilai tambah dan itu bisa digunakan oleh universitas untuk meningkatkan ya, ada cerita pokoknya seorang guru besar datang ya, pokoknya ini enggak pokoknya dibuatkan paten ya, hanya untuk meningkatkan nilai tambah dari institusi itu. Ada pertanyaan lagi? Ya, saya bertanya pada kami, mungkin pada siapa yang benefitas terhadap kepentingan sih. Ya ini memang kreasi untuk sedemikian memberikan spirit bagi dosen atau ya pencipta untuk ya jelas itu ke arah benefitas yang diperoleh. Kemudian ke arah sisi yang memanfaatkan itu kan cost juga memberikan suatu harga yang menjadi tinggi. Seberapa monopoli pemegang paten ini ya semacam ketika monopoli kan memiliki satu otoritas tarif atau harga yang harus dibayar ya siapa lagi kalau ya bukan oleh konsumen. Ini bagaimana ini akan memberikan dampak ke arah jadi mahal atau ya jadi untung di satu sisi ya, kemudian ya yang menanggung ini gimana? Ya, ini dengan Pak Sarena cara pandangnya ya beliau lebih komprehensif ya mandangnya dari sisi konsumen ya. Dari sisi peneliti memang ini adalah suatu penghargaan bagi peneliti itu kalau dia bisa menemukan suatu hasil karya yang bisa dikomersialkan. Tapi sekarang saya kira bagaimana juga hasil paten itu mesti akan membawa dampak ya kemaslahatan bagi masyarakat. Nah, suatu saat kalau teknologi itu sudah generik akan menjadi sangat murah. Ini saya contohkan obat. Untuk menemukan obat itu sekarang ini dibutuhkan antara 8 sampai 10 triliun ya, sampai ditemukan sampai dia bisa digunakan pada manusia. Sehingga memang paten di bidang obat di Indonesia itu sangat rendah. Yang ada mungkin hanya formulasi dan sebagainya. Karena Nah, ketika tapi obat tadi sudah masa patennya selesai, ya, mungkin jadi generik, ini akan menjadi sangat murah. Sehingga Bapak Julian kalau paracetamol itu harganya mungkin 500 ya, atau 1000. Tapi invest yang dikeluarkan untuk itu triliunan. Ini juga saya kira ya ada nilai tambah juga. Jadi juga bagi masyarakat. Ada kendali, kendali ini supaya seimbang balance kan. Otoritas tadi tentunya ada pembatasan juga. Ada. Ya, saya kira bisa. Kalau nggak salah 20 tahun kalau Ya baik Pak, saya mungkin sedikit ilustrasi saja juga bahwa ya ada waktunya jelas selama 20 tahun tadi pemegang kendali tentunya inventor. Tapi kalau saya bisa kasih gambaran, sebenarnya nggak harus mahal-mahal juga. Walau bagaimanapun dari Sabang sampai Merauke kita jualan sendiri loh. Masa kita nggak dapat apa-apa? Jangan sampai gara-gara kita nggak bisa jualan, gara-gara mahal tadi, ya pasar yang dari Sabang sampai Merauke kita tidak dapatkan. Ini saya mungkin misalnya tidak korban, mungkin kepada produk atau benda yang kelihatan misalnya. Jadi sebagai contoh tadi misalnya alat yang tadi tarik stok kontak tadi, saya bikin sama aja harganya seperti stok kontak yang umum. Ya, pasti orang sudah beralih. Nah, tapi saya punya pasar dari Sabang sampai Merauke selama 20 tahun sendirian gitu, jualan, nggak diganggu sama orang. Ngapain juga saya jual mahal kan gitu. Dengan harapan ya tadi pasarnya begitu banyak, yang belinya banyak, yang model-model Cina aja, ngambil untung dikit-dikit tapi banyak gitu. Jadi ya, kalau saya mungkin seperti itu. Tapi kembali lagi tadi urusan yang obat, memang saya setuju bahwa memang di luar sana ya, misalnya usaha-usaha obat besar gitu ya, menginvestasi memang besar sekali sehingga
kita tahu lah obat paten pasti mahal, ya itu gara-garanya seperti itu. Karena investnya banyak, ya, membuat patennya pun membutuhkan lawyer yang banyak juga. Ya, setelah menjadi milik publik dan tadi yang salah 10 atau 20 tahun habis menjadi milik publik, kita bisa pakai, kita bisa gunakan, kita bisa mengimprove terhadap formula yang ada tadi. Jadi kalau dari saya, misalnya produk tersebut tidak sesuatu yang sifatnya kompetitornya banyak, ya, pengendalinya adalah saya sebagai inventor. Tidak, Kementerian HKI tidak mengendalikan pasar, tidak mengendalikan berapa harga obat, tidak mengendalikan berapa harga produk yang akan kita jual. Pengendalinya dari inventor sendiri. Padahal inventor di bawah pengusaha. Nah, nanti ada yang namanya KPPU, ya, Komisi Persaingan Usaha. Kalau tiba-tiba harga tersebut sangat di luar yang pernah ada, ya mungkin KPPU akan turun tangan di sana. Seperti itu. Tapi kalau masih standar saja, apalagi lebih murah, nggak senang ya. Tapi ya untuk jawaban yang tadi, pengendalian siapa? Inventor. Selama tidak melebihi ya itu range yang memang sudah layak. Mungkin itu tambahan dari saya. Mungkin saya ada ini sharing pengalaman Pak. Mungkin bisa dinilai dari sisi sosial. Kebetulan ada pengalaman ini seorang dokter dan seorang profesor, dia mempunyai sebenarnya niat pertama itu karena harga itu yang untuk apa Pak, kalau kita luka bakar albumin ya, albumin dari luar itu kan mahal sekali Pak, impornya mahal, jadi dia pengen membuat gimana supaya pasien itu bisa terjangkau gitu untuk yang tidak mampu. Kemudian dia membuat dari, kalau nggak salah dulu pemeriksaannya saya itu dari ikan, jadi dia bikin itu, kemudian dia daftarkan patennya Pak. Tapi dia meskipun dia daftarkan patennya, dia mempunyai sisi komersial. Jadi karena dia juga seorang dokter, jadi kalau pasien yang tidak mampu dia gratiskan itu. Jadi dia produksi juga. Tapi jadi dia mendapat paten, kemudian dia dapat berproduksi, mungkin itunya bisa kembali untuk hasil biaya penelitiannya, dan dia juga bisa bersosialisasi. Jadi dia bisa membantu yang tidak mampu. Itu saya pikir bagi pengalaman aja. Ternyata ada juga. Jadi meskipun dia secara komersial ini, tapi dari sisi sosial dia pun bisa. Ya, itu saja. Terima kasih. Ada pertanyaan terakhir sebelum itu. Terima kasih banyak Prof Mus untuk sharingnya dan untuk memberi motivasi bagi kita semua, dan juga terima kasih Pak Hussein dan Bu Sri untuk tadi membantu kami melalui proses bagaimana membuat draftnya dan seterusnya. Sebelum saya tutup, ingin menyampaikan saja bahwa semua materi yang disampaikan hari ini akan dikirimkan melalui email kepada Bapak Ibu sekalian, jadi tidak perlu khawatir apabila tadi terlewatkan, dan mungkin apabila sudah ada yang bersiap-siap mengirimkan kaki atau patennya bisa langsung menghubungi Bapak Ibu sekalian yang sudah dengan baik hati tadi meninggalkan semuanya di materinya, jadi berkesempatan sebaiknya langsung dibombardir saja dengan pertanyaan dan konsultasi gratis. Jadi dengan demikian, apabila tidak ada pertanyaan lagi, mewakili panitia penyelenggara dan juga tadi Prof tidak bisa untuk acara pada sore hari ini, langsung saja saya mewakili. Terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu dan partisipasinya dalam Lokakarya pada kesempatan hari ini. Semoga saja apa yang disampaikan dari narasumber kita hari ini bisa memberikan manfaat, dan mudah-mudahan bisa termotivasi untuk mengikuti jejak Prof Mus menelurkan paten-paten lainnya. Demikian saja Lokakarya hari ini kami tutup. Terima kasih atas kerjasama dan partisipasinya. Selamat sore.